Berpegang mereka, kita semuanya kepada sunnah yang bergerak, berpegang juga kepada sunnah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Nasai, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan Ibn Majah, dalam kitab Muwatta Malik, dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, dalam kitab Sunan Ad-Darimi. 9 kitab Ahlus Sunnah yang dinyatakan paling tinggi tingkat kesahihan hadis-hadisnya. Di samping ada Musnad Tayalisi, ada Musannaf Ibni Abi Syaibah. Maka sesungguhnya semua itu adalah berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir zaman ini label ahli sunnah ini mulai diperebut-rebutkan. Berapa banyak sunnah-sunnah yang kita lakukan dituduh sebagai bid'ah, lalu orang berpegang kamilah sebenarnya yang sunnah. Seketika saking banyaknya benda yang palsu dan orang memakai yang asli sedikit, maka orang yang memakai asli pun bingung siapa sebenarnya yang asli, siapa sebenarnya yang palsu. Saking banyaknya orang yang batil, orang betul diam, akhirnya yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Gara-gara orang betul tidak bicara tentang yang benar, orang batil selalu menunjukkan kamilah ahlu sunnah, kamilah ahlu sunnah, kamu semuanya lah ahlul bid'ah. InsyaAllah kita meyakini bahwa kitalah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah kita ahlu sunnah wal jamaah? Dari bunyinya ragu. Kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kamu tadi pergi kemana? Saya ke masjid. Habis sholat kamu ngapain? Kami baca Quran. Apa yang kamu baca? Kami baca Yasin. Baca Yasin itu bid'ah. Ketika kalimat itu didengar pertama kali, maka mungkin orang akan marah. Kami sudah melakukan tradisi ini bertahun-tahun dari kakek nenek moyang kami, tidak mungkin ini bid'ah. Tapi kemudian pulang ke rumah tonton TV, TV mengatakan bid'ah. Buka handphone, handphone mengatakan bid'ah. Putar radio, radio mengatakan bid'ah. Lama-lama kita pun merasa kalau begitu memang ini bid'ah. Orang yang tidak punya pegangan yang kuat, dia akan terombang-ambing di akhir zaman. Maka teruslah istiqomah dalam perbuatan, dalam pendengaran, dalam kajian. Karena orang yang punya pegangan yang kuat, dia tidak akan lepas dari pegangan itu. Nabi tidak mengatakan pegang dengan kedua tanganmu, tapi addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah pakai gigi geraham. Hari ini begitu ulama-ulama kita dulu mengaji puluhan tahun, berawal dari membaca kitab Matan Al-Ajurrumiyah, lalu kemudian naik ke Kawakib Durriyah, naik kepada Imriti, naik kepada Alfiyah Ibni Malik, dibaca syarahnya, syarah Ibni Aqil. Lalu setelah itu barulah dia membuka kitab-kitab fikih di awal yang paling kecil sekali Matan Taqrib. Setelah itu naik kepada Fathul Qarib, naik kepada yang agak besar sedikit I'anah, naik kepada yang besar Al-Mahalli, naik kepada Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Puluhan tahun mereka bertalaqi, membaca kitab itu kepada para masyayikh, kepada para guru. Setelah itu barulah mereka mampu berbicara. Hari ini orang hanya mengikuti tanpa bersanad, tanpa berguru. Kalau ditanya di mana kamu mendengar ini, qala Google wa qala YouTube. Hanya dengan 5 jurus menyalahkan orang lain. Kalau tidak dilaksanakan Nabi bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kalau 5 ini dipakai untuk menjadi standar keilmuan, banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang salaf yang masuk neraka hanya gara 5 kaedah. Kaedah 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Pertama, ada seorang sahabat Nabi. Disebutkan dalam kitab Imam Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala. Sebelum tidur dia berzikir alfa uqdah, 2000 simpul tali alfa uqdah. Dia ambil tali, dia simpul sebanyak 2000. Sebelum tidur dia bertasbih sebanyak 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Barulah dia tertidur. Dia adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Seandainya dipakai 5 kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka orang pertama yang masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Silakan cari hadis dalam kutubus sittah, kutubus tis'ah, bahwa Nabi pernah membuat 1000 simpul tali, dan Nabi membuat 2000 simpul tali. Nabi bertasbih 2000 sebelum tidur.
tidak akan pernah ketemu hadis. Lalu pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, bid'ah dalalah, dalalah finnar, maka orang pertama masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah masuk neraka, maka 5.000 hadis yang dia riwayatkan itu semuanya mardud, tidak bisa diterima, maka batallah Islam. Teori ini adalah teori biliar, mohon maaf, tak layak disebutkan, permainan yang mungkin laga sia-sia. Tapi yang ditembak satu bola, sebenarnya yang ingin dimasukkan adalah bola lain. Yang ditembak adalah dengan 5 kaedah, sebenarnya ingin menjatuhkan periwayat hadis. Kalau hadisnya jatuh, maka orang tidak lagi bisa memahami Al-Quran. Itulah mengapa kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Lau anfaqa minkum ahadun, seandainya di antara kamu ada yang mampu bersedekah mithla Uhudin zahaban, emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada seorang imam mazhab yang luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hambal, dikenal dengan Imam Hambali, meninggal pada tahun 241 Hijrah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal disebutkan dalam biografi, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah, saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya 40 tahun. Bukan di luar salat, bukan setelah salat, bukan sebelum salat. Da'autu lisyafi'i fi salati, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku arba'ina sanah, 40 tahun. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW membacakan doa ini dalam sholatnya? Tidak pernah. Maka kalau dipakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka orang kedua masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah satu di antara imam 4 mazhab. Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal, masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Yang kedua masuk neraka, bagi adik-adik yang mencatat, boleh dibuat judul pengajian malam ini, beberapa orang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari.